PSSI resmi memecat Shin Tae-yong dari jabatan pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong yang dipecat tak lama usai Timnas Indonesia memetik hasil buruk di gelaran Piala AFF 2024. Erick Thohir menyebut hasil itu bukan satu-satunya alasan Shin Tae-yong dipecat. Erick mengatakan PSSI sudah mengevaluasi kinerja sang pelatih di kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya di pertandingan Cina versus Indonesia pada Oktober 2024. Pemberhentian Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia diumumkan PSSI dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 6 Januari 2025. Erick menyampaikan alasan pemberhentian ini karena perlunya pelatih yang lebih bisa menerapkan strategi yang bisa disepakati pemain. Shin Tae-yong diketahui sudah melatih Timnas Indonesia sejak 2020 lalu, atau sudah lebih dari 4 tahun lamanya. Juru taktik berusia 54 tahun itu berhasil mendongkrak peringkat FIFA Garuda dari 174 menjadi 127 dunia. Mengantongi lisensi Pro Continental, Shin Tae-yong lebih menyukai skema formasi 3-4-3 selama karir kepelatihannya. Ia mengawali karirnya sebagai asisten pelatih Brisbane Roar periode 2005 hingga 2008 silam. Kemudian, ia menjadi pelatih klub lokal Korea Selatan, Seongnam Ilhwa, mulai dari 2008 hingga 2012. Tak hanya mengasuh Seongnam Ilhwa, Shin Tae-yong juga sempat menahkodai Timnas Korea Selatan. Ia dipercaya sebagai kepala pelatih Timnas U20, U23, hingga Timnas Korea Selatan Senior. Kemudian pada awal Januari 2020, Shin Tae-yong dipercaya untuk membimbing Timnas Indonesia. Kehadiran Shin Tae-yong sebagai juru taktik yang baru membawa perubahan cukup signifikan bagi Timnas Indonesia. Berbagai pencapaian berhasil dibuat STY. Dia mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dia juga mengantarkan Timnas Indonesia U23 jadi semifinalis Piala Asia 2024. Garuda Muda bahkan nyaris tembus Olimpiade meski kalah dari Ghana di babak akhir playoff. Prestasi terbaiknya sejauh ini yakni membawa Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu otomatis membawa Rizky Ridho CS mengunci tempat di putaran final Piala Asia 2027. Timnas Indonesia terbukti mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda masih berpeluang lolos ke pesta terakbar sepak bola dunia itu dengan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Salah satu pertandingan paling diingat adalah kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Merah Putih menang 2-0 lewat brace Marcelino Ferdinand, sekaligus lolos ke Piala Asia 2023 dan membawa Timnas U23 ke perempat final Piala Asia U23. Dengan hasil tersebut, tentunya keputusan pemecatan Shin Tae-yong ini memicu kekecewaan di kalangan penggemar sepak bola tanah air, yang menganggap langkah PSSI terlalu terburu-buru. Setelah kabar pemecatan Shin Tae-yong beredar, muncul informasi baru bahwa PSSI telah menyiapkan pengganti untuk posisi pelatih Timnas Indonesia. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan melalui akun X miliknya bahwa Patrick Kluivert, mantan pemain legendaris Belanda, telah mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Dalam cuitannya di media sosial, Romano menyampaikan bahwa PSSI dan Kluivert telah sepakat untuk menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Kluivert dijadwalkan untuk diperkenalkan secara resmi pada 12 Januari mendatang. Patrick Kluivert yang pernah bermain sebagai striker untuk klub-klub besar seperti Ajax, Barcelona, dan tim nasional Belanda, memulai karir kepelatihannya setelah pensiun pada 2008. Ia sempat bekerja sebagai pelatih striker dan asisten pelatih di berbagai klub. Pada Mei 2021, Kluivert ditunjuk sebagai pelatih sementara Curaçao. Namun, kiprahnya di sana tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Ia hanya memenangkan 1 dari 6 pertandingan dengan persentase kemenangan 16,67%. Setelah berpisah dengan timnas Curaçao, Patrick Kluivert pun menerima tawaran sebagai pelatih kepala klub yang pernah membesarkan namanya, yakni Ajax U19. Akan tetapi, Patrick Kluivert hanya bertahan selama 13 hari bersama Ajax U16. Diketahui Patrick Kluivert juga sempat menjabat sebagai manajer akademi klub ternama asal Spanyol Barcelona. Kluivert kemudian melanjutkan karir kepelatihannya di klub Turki, Adana Demirspor pada Juli 2023. Namun kembali tidak menunjukkan performa signifikan. Ia hanya bertahan selama beberapa bulan dengan catatan 9 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 5 kekalahan.
Meskipun memiliki pengalaman sebagai pelatih, rekam jejak Clifford di level tertinggi masih tergolong terbatas. Kini, dengan Indonesia yang tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia berada di posisi ketiga dan harus mempertahankan posisi tersebut agar bisa melaju ke babak selanjutnya. Selain harus membuktikan kemampuannya sebagai pelatih, Clifford juga harus menunjukkan bahwa pengalaman dan reputasinya di dunia sepak bola dapat membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sementara itu, pencapaian Shin Tae-yong yang berhasil meningkatkan peringkat Indonesia dan mencatatkan sejarah dalam kualifikasi Piala Dunia akan menjadi patokan yang harus dilampaui oleh pelatih baru tersebut.